Jadi enam tadi. diruncing supaya berguna. Kalau tidak diruncing, tidak berguna. Jubilaris samakan hidupnya dengan pensil itu. Jubilaris menyadari dalam renungan tentang dirinya bahwa kalau dirinya itu, hidupnya itu tidak diiris, tidak diruncing, maka dirinya juga menjadi tidak berguna, tidak dipakai. Dalam moto itu ada dua hal penting. Yang pertama diruncing. Diruncing artinya mesti ada bagian yang dibuang. Pensil. Bagian kayunya mesti dibuang. Karena tidak ada guna apa-apa. Dia hanya membungkus saja. Yang dipelihara alam adalah bagian hitam di dalamnya. Karena dia itulah yang terang. Maka diruncing. Bagian yang tidak berguna mesti dibuang. Yang dipelihara adalah bagian hitamnya itu supaya pensil itu berguna. Tetapi ada korban, yaitu kalau kita bayangkan andai kata kayu itu hidup, maka dia pasti merasa sakit, dan ketika dia buang, dia juga pasti merasa kecewa. Tetapi apa boleh buat, yang tidak berguna, tidak dipakai, mesti dibuang. Hasil yang diperoleh setelah diruncing adalah pensil itu berguna, bisa dipakai untuk menulis, dan tulisan itu bisa terang. Hal yang sama yang berlaku untuk pensil, dia berlaku juga untuk hidup manusia. Setelah hal-hal yang buruk dan yang tidak berguna itu disingkirkan, manusia akan menjadi warga yang berguna bagi banyak orang. Tetapi kalau yang buruk itu tetap melekat pada dirinya, dia menjadi kurang berguna. Ini satu renungan yang sangat-sangat mendalam yang dibuat oleh Jubilaris. Jubilaris sendiri mengalami peristiwa diiris, diruncing, dan tambah sedikit temari ne alami na dideke. Moiro deke. Kita mesti bertanya, kalau pensil itu ada bagian yang mesti dibuang, ada bagian yang dipelihara, maka kita mesti bertanya, bagian mana dari diri manusia secara umum, juga Jubilaris yang mesti dibuang, dan bagian mana yang dipelihara. Bagian dari diri manusia yang mesti dibuang sebagai kulit yang tidak berguna adalah kebodohan, ketidaktahuan. Untuk menghilangkan kebodohan itu sekarang sekolah didirikan di mana-mana. Orang tua dan bapak mama diminta untuk menjadi guru dalam keluarga-keluarga. Untuk apa? Untuk menghilangkan kulit yang tidak berguna, yaitu kebodohan dan ketidaktahuan. Kebodohan harus dibuang. Yang dipelihara adalah kepintaran. Otak yang bodoh kurang berguna. Yang berguna hanya otak yang pintar dan pandai. Untuk ini butuh pendidikan. Dan pendidikan itu memiliki penderitaannya tersendiri. Baik dari orang yang mendidik maupun orang yang terdidik. Dan saya sangka dalam bidang pendidikan ini, Pak Terhila tentu mengalami bagaimana Bapak dan Mama berjuang untuk ongkos kamu sekolah dalam situasi alam kita seperti ini. Yang kedua itu sakit-sakit. Antara kita yang sakit minta maaf. Saya sendiri juga sakit-sakit, kita sama kalau ada yang sakit-sakit. Secara jasmani sakit membuat manusia itu kurang berguna. Guna tak mau apa?
dari segi jasmani. Kurang berguna kan hanya gas, mulu, hogo, gas. Supaya berguna, manusia itu mesti sehat. Supaya bisa bekerja dengan baik. Dan kesehatan itu juga dicari, diperoleh dengan pengorbanan yang besar. Kita ingat bagaimana kita bawa kita punya orang-orang sakit ke dalam tukar. Arus, angin, kadang-kadang oleng, kadang-kadang mati di tengah laut, kadang-kadang mati di pinggir pantai. Kesehatan itu mesti disingkirkan. Setiap orang mesti memiliki kesehatan yang baik supaya dia menjadi sungguh manusia yang berguna. Yang ketiga, yang harus disingkirkan adalah kelakuan dan pikiran yang buruk. Kelakuan dan pikiran yang buruk adalah kulit yang membuat manusia tidak berguna dalam hidupnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Manusia itu hidup ingin aman, damai, rukun, dan saling mengasihi. Sifat dan kelakuan yang buruk membuat manusia, semua orang punya keinginan macam itu tidak tercapai. Secara sosial, dari segi agama tentu lain, secara sosial, orang buruk tidak berguna untuk masyarakat. Kalau mau supaya dia berguna, keburukan itu, pikiran yang buruk, kelakuan yang buruk harus dikupas buang supaya dia menjadi manusia yang berguna. Jubilaris, Mama Maria bersama seluruh keluarga, teman-teman imam, Bapak Mama, saudara-saudari terkasih. Tidak mungkin manusia itu bodoh dalam segala hal. Kita bilang orang itu bodoh, tapi paling kurang dia pintar makan. Makan itu pintar semua. Gebo lololo, baki lolonina ika kawakan. Ikan yang paku dari angin terlalu besar dari atas. Tidak mungkin bahwa manusia itu bodoh dalam segala hal. Tidak mungkin juga bahwa manusia itu sakit sepanjang hidup. Soal yang paling sulit adalah bagaimana menyingkirkan sifat-sifat yang buruk, bagaimana menyingkirkan kelakuan-kelakuan yang buruk, dan bagaimana menyingkirkan pikiran-pikiran yang buruk dari dalam manusia, dari dalam diri manusia. Dalam diri setiap orang ada 3 kekuatan pokok